ini janjane program makan bergizi gratis ini siap tenan murah loh ini. Kok usulannya seperti ini para pejabat-pejabat. Lah mbok nek butuh tambahan biaya ya meras otak dong. Bikin inovasi. Buat terobosan. Seriusnya jalan keluar tanpa merugikan rakyat. Wah, ini Begawan ngeri banget ini menyaksikan perkembangan program makan bergizi gratis ini. Padahal baru jalan 2 minggu loh, ini perdebatan di media hadir. Belas marai gak masuk akal, bahkan horor ini. Kejadian-kejadian di Sukoharjo dan Nunukan itu. Ada anak-anak yang keracunan dan sebagainya. Dan ini bukan persoalan menu, tidak sekedar ngomong dampak loh. Atau wilayah yang belum dapat jatah loh. Tapi tentang kemampuan negara buat menyediakan makan bergizi ini. Ingat, rencana pemerintah program ini diperuntukkan bagi 82,9 juta warga. Yang mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan prasekolah. Ya playgroup lah, TK, SD, tekan SMA. Lah baru jalan di minggu kedua, kesroh. Dan banyak pimpinan lembaga negara ikut direpotkan sama program ini. Belum yang di sekolahan-sekolahan itu. Tambah repot, muridnya belajarnya repot, jam pelajaran terkurangi, gurunya ya repot. Nah direpotkan tentang apa ini? Gimana membiayai program ini? Aneh banget dah. Ngapain banyak pihak pada ikut memikirkan? Program yang hasil atau harapan efeknya. Semoga baik di masa depan. Harusnya lalu efek jangka pendek genah konkret misalnya. Cah sekolah saiki do wareg, perutnya kenyang, irit jajan. Ya, semoga dora kelemon dan tidak gering-gering gitu loh, gering-gering tahu, kurus-kurus. Nah, tapi nek pembiayaannya marahi biayanya itu menjadikan kelimpungan anggaran negara. Menyebabkan mobat mabit, membuat rakyat jadi resah. Iki anggarane ono apa ora to iki? Malah zakat kon ngewangi, bos kok dikurangi. Masyarakat suruh membantu. Kan nggak bener berarti programnya ini. Usulannya pun pada ngoyo-woro, dilukika saja kerakal bu di kepala ini. Sulit ditampa, diterima pikiran kita. Lah yang paling rajin punya gagasan itu ketua DPD. Dewan Perwakilan Daerah, Bang Sultan Baktiar Najamuddin tuh. Ya isinya mau rajin usul tok. Tapi solusinya nggak ada. Biar kesannya bagus di mata presiden. Usul yang sempat dia sampaikan itu supaya rakyat nyumbang program makan bergizi. Lah ngapain nyumbang makan bergizi? Berarti nggak gratis lagi loh. Timbang disumbangkan program ini ya mending untuk bekal anaknya dari rumah. Ini pejabat macam apa ini? Wah, enaknya diapain ini? Kalau di luar negeri sana, gua neng jalan. Lagi mana? Apa enaknya ditraktir aja ini? Ketua DPD ini diajak healing, apa diajak kuat-kuatan? Ya ngerti toh. Kuat-kuatan lari apa gimana naik gunung? Wah, lah bingung nih Begawan ini malah nih. Sekelas ketua DPD ini. Nah ini tolong nih ngompoles yang ingat ya. Bahasa Indonesianya untuk lari naik gunung apa nih yang paling bagus nih. Kasih komentar. Nah ini Bang Kontan, yang maksudnya Bang Sultan. Anda itu pimpinan lembaga tinggi negara loh. Dipilih dan buat bekerja ngebela kesejahteraan rakyat loh. Lah kok malah usulnya ngerepotin rakyat. Jenengan itu berarti bukan mewakili rakyat. Kalau dengan cara begitu loh. Maksudnya piye? Maksudnya itu. Mbok sudah kalau tidak kuat punya jabatan, lambaikan tangan saja di kamera. Biar diganti sama yang lain. Setahu Begawan pejabat kayak menteri, kepala badan, lembaga nasional, ketua DPR, DPD dan lainnya. Kan disediakan staf ahli. Sebelum panjenengan tuh melontarkan ide, mestinya dirembuk sama staf ahlinya dulu tuh. Biar gak berdampak meresahkan masyarakat. Ada ide apa buat ngebantu program pemerintah, ya kan gitu.
pastikan ada ide diperdalam bener-bener. Ide itu unik apa aneh, brilian apa mau ngayal atau halu atau nalar atau ngawur, itu kan harus dirembuk dulu sama tim ahli, staf ahli itu. Wah, parah ini. Nah, gue ini penasaran tenan ini. Ide rakyat suruh nyumbang program makan bergizi itu murni ide dia sendiri atau dari staf ahli? Ini saya tanya loh ini. Atau hasil malam Jumatan lelean di pos ronda itu. Lama gak ngisi sini, memalukan loh. Semalu-malunya seorang pejabat ketua DPD, pejabat terhormat memberikan usulan aneh itu. Mendengar ide rakyat disuruh nyumbang makan bergizi itu. Kenapa sebelum rakyat nyumbang pejabat dipotong lehernya dulu bagaimana? Oh, dipotong lehernya, dipotong gajinya gimana? Jangan rakyat yang dipotong, yang nyumbang. Harusnya semua pejabat. Kalau perlu Bengawan ngusul ini. Pejabat-pejabat negara, BUMN, ASN, eselon yang tinggi-tinggi, DPD, DPR, menteri dan sebagainya, potong 50% dalam setahun ini. Berani nggak untuk membiayai makan bergizi kreasi? Jangan rakyat yang ditimpakan itu. Anda mau enaknya sendiri, gaji gede, rakyat yang suruh nanggung. Lah seorang pejabat itu nerima gaji kan itemnya macam-macam tuh. Ada gaji pokok, ada tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, nunjang palang dan sebagainya. Ya salah 2 apa salah 3 tunjangan dibuat nambahin makan bergizi gratis itu. Berani nggak? Nah kira maduk buatan ini para penonton-penonton ini. Ya, setuju ya? Oke kas kalau gitu. Nanti kita usulkan ke Pak Prabowo untuk para pejabat itu dipotong gajinya 50%. Atau tunjangannya berapa diserahkan untuk membantu program makan bergizi gratis. Lah iya, penamen ngomong. Kami rakyat suruh nyumbang, lo diem aja duduk manis digaji gede. Memang duit yang dia alokasikan buat makan bergizi itu punya company apa gimana? Itu sebagian ya diri rakyat, uang rakyat kok kita suruh nambahin lagi. Ini apa dah di pikirannya Bang Sultan ini, duit makan bergizi itu punya nenek moyang Pak Prabowo atau gimana? Lah kok nyimut Anda ini? Usulnya ngerekasai rakyat. Rakyat tuh marah kalau seperti itu. Nah ini para pendukungnya Pak Prabowo, para jogeter-jogeter okekas. Kira-kira dukung nggak nih usulan Bengawan untuk potong mereka gajinya untuk disumbangkan program makan bergizi gratis ya. Dukung mana nih? Atau rakyat nyumbang buat makan gratis? Pilih mana? Rakyat atau pejabat yang nyumbang? Jangan diam aja. Ayo, berikan solusi yang terbaik agar program Pak Prabowo ini bisa berjalan. Nah ini para anggota DPD itu, dengar tuh ketuanya ngomong kayak gitu. Apa gak malu itu? Tidak gitu aja, anggota DPD yang berniat menurunkan dia, ganti sama yang lain kalau perlu. Ganti yang cerdas gitu. Kami rakyat boleh dong meminta ketua DPD untuk diganti. Mereka wakil-wakil kita. Mikir buat ngebantu pemerintah itu ya baik, asal hasil mikirnya itu dicemerlang. Solusif lah. Bukan menekan rakyat, itu namanya bukan solusif. Wakil rakyat menekan rakyat. Harusnya kan memberikan solusi untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat jadi aman, nyaman. Gak galau. Punya gagasan itu ya gak asal waton itu. Ada nilai dalam tiap pikiran atau hasil berpikir itu. Lalu Bengawan jadi curiga ini, malahan. Iya, ini dia terpilih sebagai anggota DPD yang pilih warga mana nih? Atau dipilih sama pemerintah ini? Nah kira-kira orang Bengkulu malu enggak ini diwakili sama orang ini? Bang Sultan kan ya pernah jadi wakil gubernur toh. Pasti ngerti lah bagaimana sebuah program itu berjalan. Jangan asal memberikan usulan tapi akhirnya dampaknya memberatkan rakyat, itu kan nggak bener nih. Anda ini wakil rakyat. Orang yang sama pula itu juga punya gagasan. Duit zakat bisa buat ngebiayai makan bergizi juga. Nah, ini kan ngawur juga bukan. Nah, kata teman saya yang cukup ngerti, pengumpulan zakat itu kan tidak boleh sembarangan disalurkan, dipakai.
Sebab penerima zakat itu ada syaratnya. Wah, ini rupanya Bang Sultan tidak paham. Secara jelas tentang zakat itu apa, itu kan nggak jelas. Disusuli lagi deh yang lain, duit koruptor yang bisa dipakai. Nembelin makan bergizi gratis. Wah, apa ini? Emangnya gampang itu? Ngambil uang-uang koruptor itu. Dia diumpetin itu uangnya. Gimana cara menariknya itu? Kita pikir-pikir, ini kudu dijelaskan dulu ini maksudnya uang koruptor itu. Itu posisinya yang bagaimana itu? Apakah duit negara yang diambil atau denda atas perilakunya nyolong duit negara? Ini harus dijelaskan dulu. Kalau duit negara yang diambil, ya janganlah kan koruptor itu ngambil duit buat program, menjalankan kegiatan. Lah kalau dialihkan demi makan bergizi ya program itu jadi butet loh. Harusnya dikembalikan ke program yang dikorupsi itu. Nah program itu jadi buntet kan, jadi nggak ada duitnya nanti. Ya usulan terakhir sih agak lumayan, gak menimbulkan banyak gaduh di media sosial. Ini Bang Sultan yang soal rakyat ikut biaya makan bergizi itu persis sama dengan yang disampaikan Bu Khofifah itu malah. Apa usul Bu Khofifah? APBD disediakan biaya buat makan bergizi. Lagi piye meneh ini? Diakui atau tidak, APBD sebuah daerah sekitar 70 hingga 80% itu kan buat gaji pegawai. Buat daerah-daerah yang maju, yang sumber daya alamnya melimpah atau tingkat ekonominya bagus, bayar pegawai bisa 50-60%. Tapi daerah yang duit APBD-nya buat biar gaji 50-60%, mungkin tidak mencapai 10%, alias paling 50% kabupaten kota dan provinsi. Sisanya sebanyak 500-an daerah. Banyak tergantung pada APBD. Lah kok mau dipakai untuk nembelin makan bergizi gratis. Lah ini APBD di setiap daerah dengan sisa 20 hingga 35% buat program pembangunan. Apa ya tega pemerintah ngurangin alokasi lagi. Murid-murid pada makan kenyang tapi saluran pada rusak, jalan-jalan pada berlubang. Apa nggak bubruk nanti wilayahnya itu? Lah mengalokasikan APBD buat biaya makan bergizi secara subjektif membawa nilai ini sebuah kesesatan berpikir. Akan menggunakan APBD sebagai menambal atau membantu program makan bergizi gratis itu sesat dalam berpikir. Lah memangnya yang mampu kayak Jakarta itu ada berapa daerah yang seperti Jakarta? Jakarta yang punya program sarapan gratis dikritik loh sama wakil rakyat dari Gerindra waktu itu. DKI bila mau menganggarkan sendiri atau membiayai makan bergizi, jelas mampu. Daerah lain yang mungkin bisa ya, mungkin kayak Papua, beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, Riau. Itu saja paling. Kalau daerah lain jangankan NTT atau Papua Barat. Kabupaten macam Garut, Ngawi, Tegal, Tangerang. Nek APBD dikurangi buat sebagian makan bergizi, itu kobel-kobel APBD-nya. Pembangunan bisa macet, bisa banyak program-program pembangunan yang terbengkelai, malah makin membahayakan rakyat di daerah. Ada satu orang lagi nih yang punya gagasan yang bikin kita ilfil ini, marah mangkel. Dia ini keponakan presiden, jabatannya sekarang wakil menteri keuangan. Kata dia, proyek infrastruktur mau dikurangi, lah ini lagi nih. Katanya duitnya buat ngebiayai makan bergizi lah. Ini horor, ini gegirisi tenan ini. Ini bukan berarti kita mau nganggap pendidikan nggak penting loh, nggak, atau lebih penting dibandingkan infrastruktur. Keduanya tidak bisa dibandingkan, sama-sama penting nih. Yang keliru memang program makan bergizinya kok. Dan bisa tak sampaikan tuh, berkali-kali tuh saya sampaikan itu. Saya memberikan penjelasan atau topik tentang makan bergizi gratis. Makan bergizi itu baik dan bagus. Baik itu. Tujuannya baik. Tapi biar buat yang stunting. Warga miskin. Ya enggak apa-apa, nanti bagaimana caranya. Mungkin makannya bukan di sekolahan. Maka sekolahan tidak dikurangi jam pelajarannya. Itu bagus sebenarnya. Ngasih makan bergizi buat semua, meski ada strata atau target. Jumlahnya lho, umum 82,9 juta. Yang nggak nalar itu target sasaran nih.
Sing disalahke sing kritik nanti. Kan sesat pikir itu. Makan bergizi itu silahkan tetap jalan, nggak apa-apa. Tapi tidak buat semua orang atau siswa. Sekolah-sekolah yang elit, sekolah-sekolah swasta, ngapain mereka dikasih makan bergizi gratis? Sarapannya lebih bergizi. Apa sebelum ada makan bergizi anak-anak kita itu udah ngantuk? Atau kelaparan di sekolahan? Atau tiap diajar petangnya udah kerucuk-kerucuk? Keluruk semua kan ya tidak. Ayolah dievaluasi lah, didata ulang. Atau basisnya kan bisa pakai data PKH, data Gakin, data Bansos dan lainnya. Nek sebarannya merata alias gak ngelumpuh, ya sudah. Di dropping saja duitnya, peruntukan buat makan bergizi. Ini pesan untuk Pak Prabowo, nggak usah malu-malu Pak. Kalau memang program ini tidak baik, banyak masalah, manfaatnya tidak ada, ya dievaluasi, nggak apa-apa. Rakyat tidak akan ngerecokin kan. Nah ini cara ngeceknya gimana? Yang dapat alokasi anggaran makan bergizi. Ya anaknya harus bawa makanan sekolahan, nanti tugas guru di sekolahan ngecek kan bisa. Ada teknik-teknik ketika memberikan makan bergizi kepada anak-anak yang stunting, yang anak-anak miskin itu. Pakai cara-cara. Nah terkait makan yang dibawa ke sekolah, termasuk menilai apa menu yang disiapkan orang tua, telah memenuhi kecukupan gizi. Simple, enak, repot, alokasi dana sesuai peruntukan, gitu loh. Nah bagi Om Begawan, orang macam Bang Sultan ini, Bu Kofifah, kemudian ada Mas Tommy, ini bikin miris di hati. Masyarakat jadi dak-dikduk ini. Ini janjane program makan bergizi gratis ini siap tenan murah loh ini. Kok usulannya seperti ini, para pejabat-pejabat. Lambok nek butuh tambahan biaya, ya meras otak dong. Bikin inovasi. Buat terobosan. Seriusnya jalan keluar tanpa merugikan rakyat. Lu ini makan bergizi gratis untuk rakyat, kok rakyat yang mau dirugikan lagi. Ya, sami mawon. Lalu solusinya menyusahkan pejabat. Kami ini losdol, nggak apa-apa. Mereka digaji dari rakyat, sebagian dikembalikan rakyat. Oh, penawai, langsung gas. Misalnya pengadaan mobil Maung Garuda dibatalkan misalnya, atau gaji semua pejabat eselon yang saya usulkan tadi dipotong 20% sampai 50%. Nggak apa-apa. Atau anggaran perjalanan dinas dialihkan. Ya, kalian gini tenan itu para pejabat. Nah, yang ditemukan cara malah nyusahin rakyat. Om Begawan punya banyak hal yang bisa kalian kerjakan. Nyusahin rakyat itu gak harus mikir, tahu nggak? Syaratnya satu, ngedan, ngereok. Lah iya no, jari simbangnya nek rakyat rakyat mana? Lah tapi apa kita sebagai warga negara waras, apa meh ikut-ikutan ngedan? Ya enggak mau, wassalam aja loh. Kita orang waras, orang nalar kok. Yang ginian ini gimana kita bisa punya optimisme, duwe keyakinan. Kita bisa lebih sejahtera di masa mendatang. Jangankan sejahtera. Akhir tahun nanti ekonomi kita masih seperti sekarang ini aja. Bersyukur banget toh. Ini harus kita ingat. Pesan untuk Pak Prabowo sebagai presiden kita. Ayo Pak, evaluasi program makan bergizi gratis. Tidak perlu malu. Kita akan mendukung semuanya. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah. Jangan lupa subscribe.